Bab 1876. Suya juga penuh kegembiraan, masih di sana dengan bangga berkata, sekarang, nak, lihat kamu, bagaimana menyelamatkan orang-orang ini." Lin Tian tidak berbicara, tetapi Sayuan masih marah dan berkata, "Kami tidak bisa casting, bagaimana denganmu?" "Tidak begitu bagus." "Tapi," Suya berkata, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa Stone Beasts, bahkan jika mereka tidak melemparkan sihir, juga sangat kuat, jadi lebih baik tidak dipukul oleh tinju mereka, atau mereka akan berantakan." Sayuan menarik napas. "Apakah itu sangat kuat?" Lin Tian tiba-tiba tertawa. Pernahkah kamu mendengar tentang jalan napas?" "Jalan napas? Apa ini?" Suya itu tidak mengerti sama sekali, dan Lin Tian Xiao berkata, "Jalan napas dapat meledakkan kekuatan kasar yang paling primitif, bukan dengan casting, tetapi dengan kekuatan seni bela diri yang paling sederhana." Suya tidak bisa memahaminya, tetapi dia tertawa, aku tidak peduli dengan jalan napas dan seni bela dirimu, tapi toh aku tidak bisa melakukannya. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan." Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu bagus." Pada saat ini, jalan napas Lin Tian dilepaskan, mencapai 50 miliar. Orang-orang di ruangan itu tidak tahu apa itu jalan napas, jadi mereka saling memandang. Tetapi pada saat ini, Lin Tian meninju batu, dan batu itu berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Orang-orang di tempat kejadian terkejut, dan Suya bahkan lebih menatap, bagaimana bisa? Hewan-hewan batu itu juga konyol, tetapi Lin Tian menatap hewan-hewan batu itu dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu, daripada satu, yang tinjunya besar?" Orang-orang ini takut menjadi konyol. Bagaimanapun, tinju dapat menghancurkan batu peri, yang bukan yang bisa dilakukan oleh makhluk abadi biasa. Adapun Lin Tian, dia meninju dan meledak. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya tinju itu, tetapi Sayuan tertekan. "Tuan kecil, mengapa kamu bisa menghancurkan batu peri dengan satu pukulan?" "Saya menggunakan kekuatan jalan napas, dan meskipun batu abadi itu keras dan tidak dapat diserang dengan metode abadi, karena metode abadi akan diserap, tetapi kekuatan kasar tidak akan." Lin Tian mengulurkan tinjunya dan menjelaskan. Sayuan mendengarkan dengan kagum. "Tuan kecil, kapan Anda akan memberikan jalan napas ini kepada kami?" Yu Yantian juga menunjukkan ekspresi iri, dan Lin Tian menjelaskan, mengolah jalan napas membutuhkan lingkungan khusus, tetapi negeri dongeng belum menemukan tempat seperti itu untuk saat ini, jadi Anda masih tidak ingin memikirkannya. Mendengar ini, Sayuan langsung kalah, sementara Suya buru-buru berteriak kepada binatang batu, pergi." Binatang batu itu bergegas pergi, tetapi Lin Tian meninju Raja Binatang Batu. Awalnya, Raja Binatang Batu terluka. Tetapi ketika tinju itu turun, dia jatuh sepenuhnya. Selain itu, tidak ada sihir di sini. Dia hanya bisa memanjat. Tapi Lin Tian telah datang kepadanya, dan kemudian Raja Hantu menembus tubuhnya, dan Lin Tian tertawa dan berkata, bagaimana dengan itu? Apakah nyaman?" Raja Binatang Batu bangkit dan duduk di sana, memegang rumput di kepalanya, menatap Lin Tian dengan muram, ini kemalanganku. Ayo, buat kontrak. Bagaimana jika saya tidak? Binatang batu itu raja keras kepala, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukan berarti kamu. Selesai mengatakan, Lin Tian mulai memerintahkannya, dan Raja Binatang Batu tidak dapat menahan kendali Lin Tian sama sekali, hanya bisa dengan patuh membuat kontrak dengan Lin Tian. Di satu sisi, Sayuan bersemangat untuk maju dan menatap Raja Binatang Batu. Bercanda, orang baik, aku mendapatkanmu. Raja Binatang Batu membenci Sayuan ini. Bukannya kamu menangkapku dan senang melakukan begitu banyak. Hei, beraninya kamu berbicara kembali padaku? Sayuan itu sangat tertekan sehingga dia berencana untuk memberi Raja Batu pelajaran yang baik. Lin Tian menatap Raja Batu dan Binatang, keluar. Iya. Raja Binatang Batu menghormati Lin Tian, dan Sayuan itu tertekan, sangat sopan padamu, sangat galak padaku. Saat ini, Suya di luar susunan bersama sekelompok binatang batu, dan binatang batu itu telah ditakuti oleh kemampuan Lin Tian, jadi mereka takut satu persatu. Beberapa Stone Beast juga berkata, sudah berakhir, raja kita telah ditangkap. Apakah dia akan mati? Beberapa binatang batu tertekan, dan beberapa gelisah, jika kamu mati, itu sudah berakhir. Wajah Suya tertekan, karena dia tahu bahwa jika Raja Batu mati, itu akan menjadi kematiannya sendiri, jadi dia sedang terburu-buru di sana.
Sampai beberapa saat kemudian, Raja Binatang Batu mengalahkan Lin Tian dan yang lainnya, dan Suya ini memandang Raja Binatang Batu dengan aneh. "Jikamu, bagaimana kamu membawa mereka keluar?" Raja Binatang Batu itu ragu-ragu dan berkata, "Raja Gunung, sekarang aku mendengarkannya." "Dengarkan dia? Kamu?" Suya itu sepertinya mengerti sesuatu, dan segera marah. Lin Tian menertawakan Suya ini. "Apakah kamu ingin bertarung dengan kami? Membosankan untuk tidak bermain." Suya berkata, dan kemudian menghilang lagi, dan Sayuan berkata dengan muram, "Jadi kamu melarikan diri?" Lin Tian mengabaikan, tetapi menatap sisa binatang batu itu. "Mereka yang tidak ingin mati, kemarilah." Binatang batu datang berlari, dan Lin Tian mengambil mereka semua satu persatu, dan juga menerima buku hantu, dan bahkan Raja Binatang Batu juga memasuki buku hantu. Sayuan berkata, Tuan kecil, apakah Anda ingin membawa mereka semua? Mereka sangat berguna." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Sayuan bertanya, "Kemana kita akan pergi sekarang?" "Ayo tinggalkan pegunungan barat dan cari dunia kuno." Sayuan mengangguk dan berkata, "Saya juga ingin melihat seperti apa cucu ini. Aku berani bertarung dengan tuan kecil." Lin Tian tidak berbicara, tetapi membiarkan binatang elang terus memimpin. Saat ini, di altar, di kolom batu hitam, Nasuya duduk di tepi sungai dan bergumam, "Ini menjijikan." Di ruang dan waktu ini, cahaya putih menyala, dan Suya terkejut, "Ada apa?" Ada tanda-tanda bencana. Kemudian, sesosok besar muncul di awan, dan Suya berkata dengan hormat, "Bibi, kamu juga melihatnya?" Wanita itu bertanya, dan Suyanan berkata, Beberapa saat yang lalu, sesuatu yang besar terjadi. Saya kira itu pegunungan barat. Ada sekelompok makhluk abadi yang telah sangat menderita." Wanita di awan bertanya pada Suya. Suya terkejut dan malu. "Ini, ceritakan apa yang terjadi." Suya menjelaskan masalah ini dengan cara yang melankolis, dan wanita awan itu berkata lagi, "Kamu harus tahu bahwa binatang batu ini adalah salah satu dari 10 populasi binatang abadi teratas di pegunungan barat. Jika Anda kehilangan mereka, seluruh pegunungan barat akan tidak stabil." "Bibi, aku tidak menyangka itu." Suya merasa bersalah, dan wanita awan itu berkata, Ayo pergi dan buat kesalahan untuk orang lain dan biarkan mereka mengembalikan binatang batu itu." "Ah, akui?" Suya itu menatap mata besar, tetapi wanita kabut awan dengan cara yang dingin, memprovokasi diri, ingin diri sendiri melakukannya. "Tapi apa yang harus dilakukan bocah itu jika dia tidak melepaskannya?" "Kamu mengakui kesalahanmu terlebih dahulu, dan aku akan mengambil yang terakhir," kata wanita awan itu, dan Suya harus pergi dengan depresi. "Aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan," desah wanita itu. Bab 1877. Pada saat ini, Lin Tian dan orang lain, dipimpin oleh binatang elang, datang ke tepi teras batu. "Tuanku, ini adalah jalan keluar Sisian Mai." "Baiklah, ayo pergi dulu. Adapun Anda bisa pergi keluar dan bernapas. Anda tidak harus berada di sini sepanjang waktu." Lin Tian berkata kepadanya. Eunson, binatang elang, akan pergi bersama Lin Tian. Lagi pula, dia akan dikeluarkan oleh rekan-rekannya jika dia tinggal di sini. Tapi kemudian sebuah suara memanggil, jangan pergi." Ketika mereka berbalik, mereka melihat Suya berdiri di sana seperti bayangan. Ketika Sayuan melihat Suya, dia marah. "Aku bilang gadis kecil, apakah kamu tidak ingin melawan kami lagi?" "Tidak, saya di sini untuk meminta maaf," Suya berkata, dan Sayuan tercengang. Minta maaf?" "Aku berkata gadis kecil, obat apa yang kamu jual di labu?" "Aku serius. Saya di sini untuk meminta maaf." Suya selesai, tetapi juga tertekan melihat Lin Tian itu. Maafkan aku." Semua orang bingung, dan Lin Tian tidak bisa mengerti bagaimana saling menatap. Tetapi Sayuan ragu-ragu, Aku katakan gadis kecil, kamu ingin menipu dan mengatakan secara langsung, jangan lakukan ini, kami tidak bisa menjagamu." "Saya minta maaf, apakah Anda tidak percaya?" Suya itu depresi, tetapi Sayuan secara alami tidak mempercayainya, dan ingin terus bertanya. Di ruang dan waktu ini, awan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan akhirnya sosok besar mengembun. "Dan apa itu?" Sayuan terkejut,
dan Suya melihat sosok itu dan berkata dengan hormat, Bibi, lihat, orang-orang ini tidak percaya padaku. Bibi. Shayuan tertutup, dan Lin Tian menatap awan dan bertanya, ya apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Aku akan mengatakan yang sebenarnya jika kamu bertanya padaku. Kata wanita itu, dan Lin Tian menatapnya dengan rasa ingin tahu, menunggu jawabannya. Binatang batu adalah salah satu dari 10 binatang abadi di sini. Tetapi Anda mengambilnya, yang akan memengaruhi stabilitas pembuluh darah abadi barat, jadi saya meminta Anda untuk membiarkan mereka tinggal. Kata wanita itu. Shayuan dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa gadis kecil itu meminta maaf. Sementara Lin Tian bertanya sambil tersenyum, stabilitas terpengaruh? Ya, selama ada priork yang menghilang di sini, akan ada peristiwa besar di pegunungan barat, yang akan mempengaruhi dunia luar, jadi tolong biarkan mereka tinggal. Lin Tian meragukan, tetapi binatang elang itu berbisik, Tuan, saya pernah mendengar itu. Oh, apa rumornya? Dikatakan bahwa 10 makhluk abadi akan membentuk kekuatan di sini. Setelah kekuatannya tidak stabil, pegunungan barat akan dilanda gempa bumi, dan itu telah terjadi sebelumnya. Kemudian, Raja Gunung, tidak, adalah Raja Gunung lainnya. Hanya ketika 10 makhluk abadi dikumpulkan, itu bisa baik-baik saja. Penjelasan tentang elang. Mendengar ini, Lin Tian penasaran, jadi dia menatap awan dan berkata, katakan, apa kekuatannya? Jika saya mengatakan bahwa pegunungan barat disegel dengan kekuatan yang mengerikan, apakah Anda percaya? Kata wanita awan itu. Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata, ya saya percaya secara alami, atau saya tidak akan bisa terbang. Oh, Anda tahu itu? Wanita itu penasaran, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya aku bisa merasakan itu. Tolong pikirkan. Wanita awan itu meminta Lin Tian untuk mengatakan hal yang sama, karena dia tahu bahwa begitu Lin Tian pergi, akan ada banyak masalah di sini. Adapun Lin Tian, ketika dia melangkah ke pegunungan barat, dia merasakan bahwa ada kekuatan yang mengerikan di bawah tanah. Dia juga tahu bahwa saat ini, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat mempelajari kekuatan ini, jadi dia hanya berkata, kawanan, aku bisa tinggal, tapi aku ingin mengambil Raja Binatang Buas, oke? Itu akan berhasil. Wanita awan dan kabut itu sangat lugas, tetapi Lin Tian harus memadamkan binatang batu lainnya dan membiarkan mereka kembali. Binatang batu ini kembali satu demi satu, dan wanita awan itu melihat sekeliling, memutuskan bahwa pegunungan barat baik-baik saja, dan kemudian menatap Lin Tian. Terima kasih banyak. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, berterima kasih pada diri sendiri. Kamu tidak memprovokasi saya. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi penyelamat. Dengan itu, Lin Tian berbalik dan menaiki tangga. Binatang elang segera mengikuti, dan Shayuan, You Yantian dan Luya juga saling menyusul. Adapun cara Suya yang tertekan, aku diabaikan. Jika mereka tidak bertanya tentang kejahatan Anda akan baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa marah? Wanita awan itu memarahi. Bibi, mengapa kita harus takut padanya? Suya tidak mengerti. Tetapi wanita itu berkata setelah berpikir sejenak, karena jiwa abadinya sangat kuat, dan aku tidak bisa melawannya. Apakah ada yang berlebihan? Suya jelas tidak percaya, tetapi wanita awan itu tidak mengatakan apa-apa, langsung pergi, dan berkata, lain kali kamu bertemu dengannya, tolong bersikap sopan, kamu tahu? Saya mengerti. Suya kembali dengan sedih, sementara Shayuan, yang berada di gunung tangga, menatap binatang elang dan bertanya, apakah kamu memiliki banyak raja gunung? Dikatakan bahwa itu berubah sekali dalam 1000 tahun, tetapi awan barusan adalah raja gunung terakhir. Gadis kecil ini, itu baru. Gargole menjelaskan. Shayuan tiba-tiba menyadari, pantas saja gadis ini sangat terbelakang mental. Ini baru. You Yantian bertanya-tanya, dari mana asal-usul raja gunung ini? Elang tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa Raja Gunung ini dapat mengendalikan banyak binatang abadi sesuka hati. Selain itu, binatang abadi ini tidak berani meninggalkan pegunungan barat. Jadi Shayuan dan yang lainnya fokus pada Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak menjelaskannya, tetapi dia menempuh jalannya sendiri. Sampai 1/4 jam kemudian, datang ke Gunung Barat, dan binatang elang serta orang-orang segera pergi. Mereka terbang ke udara. Seluruh orang Shayuan juga berkata dengan semangat, saya merasa nyaman di luar.
Lin Tian memandang Luya dan berkata, "Ya, kembali ke rumah Sisian." "Ah, saya akan kembali." "Ya, kembalilah. Aku akan meneleponmu nanti jika kamu membutuhkan sesuatu." Lin Tian berkata, dan suara Luya juga harus melompat keluar dari sini. Lin Tian memandang Shaiyuan dan You Yantian, dan berkata, bagaimana dengan kalian berdua?" Tapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, "Tuan kecil, saya telah terbunuh. Sekarang aku hanya bisa mengikutimu untuk menemukan orang di belakang layar untuk melakukan Reifenge. Kemana lagi saya bisa pergi?" You Yantian menatap Lin Tian. "Aku ingin belajar darimu." "Kemampuan?" "Ya, api abadi adalah yang terbaik dari surga. Aku hanya memiliki 2 api abadi, dan bumi abadimu memiliki 3 api abadi." Minggu itu, saya akhirnya mengucapkan permintaan itu di dalam hati saya. Tapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, "Kamu harus belajar. Namamu Shifu." You Yantian ragu-ragu, Pri Huoyao adalah muridnya, dan keahlianku dipelajari oleh Pri Huoyao. Aku ingin menyebutnya Shizu juga. Begitu Shaiyuan mendengar ini, dia langsung menjadi bahagia. "Ya, ini Shizu. Kalau begitu aku paman bela dirimu." "Anda." You Yantian tidak menyangka bahwa pihak lain bahkan akan memanfaatkannya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi, cari tempat untuk beristirahat dulu, dan kemudian besok, saya akan menggunakan peta hari Yin dan Yang." "Iya." 2 orang segera menyusul, tetapi 3 orang yang baru saja keluar dari gunung ini segera bertemu di sana menunggu Jisin dan wanita tua. Ketika Jisin melihat bahwa Lin Tiansan telah keluar tanpa cedera, dia segera membuka matanya dan tampak tak terbayangkan. Wanita tua itu juga berkata dengan kaku, "Apakah masih utuh?" Bab 1878. Tapi Shaiyuan berkata dengan bangga, "Ada apa? Pikirkan kita memiliki sesuatu untuk dilakukan?" Di bawah topeng Jisin, dia sangat bingung, bahkan menatap Lin Tian. Apa yang bisa dilakukan pembuluh darah Sishan untukmu?" Lin Tian tidak menjawab, tetapi menempuh jalannya sendiri. Adapun You Yantian, dia segera mengikuti, dan Jisin memandang Lin Tian dan berkata, "Apakah begitu sulit untuk mengucapkan sepatah kata pun?" "Gadis ini, sepertinya aku tidak mengenalmu. Selain itu, kamu meminta seseorang untuk membersihkanku sebelumnya. Itu tidak ramah bagi saya. Mengapa aku harus berbicara denganmu?" Lin Tian mengatakan sesuatu dengan dingin, meninggalkan Jisin di sana. Tetapi ketika Shaiyuan lewat, dia tersenyum, "Gadis kecil, apakah kamu benar-benar ingin berteman dengan tuan kecilku?" "Tidak." Jisin untuk wajah serius, dan Shaiyuan tutut cara, bermuka 2. "Kamu murah." "Itulah yang dikatakan semua orang, haha." Setelah Shaiyuan selesai, dia mengikuti langkah Shang Lin Tian dan Zhou Yantian. Adapun Jixin, dia depresi. "Nenek Sue, bagaimana kamu bisa menjatuhkannya?" "Nona, jangan berteman dengannya." "Mengapa?" Jisin tertekan, wanita tua itu menjelaskan, dia benar-benar terlalu mengerikan. "Tidak, aku akan bertanya kepada ayahku tentang penyelidikannya." Jisin selesai, biarkan wanita tua itu menghubungi ayahnya. Tetapi wanita tua itu berkata, "Ayahmu sibuk. Tidak nyaman menggunakan batu nada. Kalau begitu pergilah padanya. Buang-buang waktu bolak-balik, jadi lupakan saja." Wanita tua itu tidak ingin pergi seperti ini, tetapi Jisin berkata dengan muram, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Terus ikuti mereka sampai kamu tahu siapa pria itu." Wanita tua itu ingin mengetahui identitas Lin Tian lebih dari siapapun saat ini. Jisin tidak punya pilihan selain berkata, oke." Kemudian keduanya mengikuti diam-diam, dan Shaiyuan berkata dengan muram, kedua orang ini benar-benar gigih. Lin Tian mengabaikan mereka, tetapi menemukan tempat di mana tidak ada siapa-siapa, mengeluarkan peta Yin dan Yang, dan menggunakannya. Di kejauhan, wanita tua itu melihat sesuatu di tangan Lin Tian, dan tiba-tiba dia terkejut, peta Yin dan Yang. "Apa?" "3 makhluk abadi di negeri." Dongeng, Jia. Peta hari-hari Yin dan Yang milik salah satu makhluk abadi paling ilahi. Dikatakan bahwa siapapun yang mendapatkannya akan menemukan seseorang bersembunyi di sudut manapun. Wanita tua itu menjelaskan, dan Jisin mendengar ini, menunjukkan ekspresi aneh, orang ini, bagaimana saya bisa memiliki ini?"
Wanita tua itu tidak mengerti. Dia hanya bisa menatap matanya dalam diam, sementara Lin Tian mencari keberadaan Tiangu. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian mendapatkan kembali pikirannya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Tapi Shaiyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan Tuan? Sudahkah Anda menemukannya? Orang ini sepertinya sengaja menghindariku dan menemukan tempat yang penuh kabut, sehingga aku tidak tahu persis di mana dia muncul. Lin Tian berkata tanpa daya. Shaiyuan ragu-ragu. Dikatakan bahwa peta Yin Dan yang dapat mendeteksi jarak target. Apakah kamu ingin mencoba? Setelah mendengar ini, Lin Tian mengontrol peta Yin dan Yang, dan kemudian peta melayang ke atas. Karena kami baru saja menggunakan peta, peta juga mencatat lokasi Tiangu. Ketika Lin Tian membiarkan gambar itu terbang, Lin Tian mengambil kembali dan berkata, ini jaraknya jauh, tapi pasti dia harus berada di planet lain. Lalu tidak bisakah kita menemukannya? Shaiyuan ini tertekan, dan Lin Tian ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, bukan tidak mungkin. Tuan kecil, apakah Anda punya cara lain? Lin Tian berkata, jiwa perpisahannya. Aku bisa membuat jiwa pemisahannya menjadi semacam senjata sihir penuntun, sehingga senjata ajaib itu bisa membimbingku untuk pergi. Mendengar ini, jalan Shaiyuan Tuchao, ada cara seperti itu, Tuan itu, mengapa Anda tidak menggunakannya lebih awal? Meskipun senjata sihir pemandu mudah dilakukan, itu membutuhkan beberapa bahan khusus. Lin Tian menghela nafas. Bahan apa? Mungkin kita memilikinya di dinasti Youo. Minggu itu, saya segera menatap Lin Tian Dao. Lin Tian mengira ini adalah cara, jadi dia berkata kepada Youo Yantian, besi angin magnetik. Sepertinya aku pernah mendengarnya, tapi aku harus melihatnya. Minggu itu berkata, dan Lin Tianen berkata, ayo pergi. Kemudian ketiganya pergi ke rumah Youo Chaoxian. Jixin dan istrinya masih mengikuti mereka dalam diam, dan bahkan mengikuti mereka ke kota utama rumah Youo Chaoxian. Youo Yantian langsung pergi ke daftar materi keluarga Youo untuk menemukan satu persatu. Dia tidak kembali ke rumah teh, setuju dengan Lin Tian sampai setengah hari kemudian. Shizu, aku menemukannya. Minggu itu, dengan setumpuk bahan, mendatangi Lin Tian dan berkata dengan penuh semangat. Lin Tian melihat datanya dan berkata, semua hal adalah Liga Abadi? Ya, itu juga salah satu dari 10 rumah peri bintang 5 teratas di wilayah barat. Jelas Youo Yantian. Lin Tian tahu tentang negeri dongeng, dan ada banyak negeri dongeng di masing-masing dari mereka. Yang terkuat adalah negeri dongeng bintang 9. Pada saat yang sama, dulu ada 108 domain di negeri dongeng. Tetapi sekarang, menurut ingatan pemabuk Yanhuan dan Tianlong Barat, Lin Tian tahu bahwa ada 120 domain sekarang, 12 lebih banyak dari sebelumnya. 12 wilayah ini, juga disebut daerah terlarang, dikatakan hanya disentuh oleh Kaisar Abadi. Selain 12 domain ini, 108 domain lainnya dibagi menjadi domain tingkat rendah, domain tingkat menengah dan domain tingkat tinggi. Di antara mereka, wilayah barat termasuk wilayah tingkat rendah. Tidak peduli itu sumber daya, Ki Abadi, pembuluh darah abadi, DLL, itu tidak sebaik wilayah tingkat menengah atau tingkat tinggi lainnya. Pada saat yang sama, ada juga perbedaan dalam makhluk abadi. Kaktus dari domain tingkat tinggi akan lebih kuat daripada seluruh domain tingkat rendah. Shizu, pergi. Youo Yantian tiba-tiba bertanya, dan Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, pergi, kamu harus menemukan magnet ini. Tapi Shaiyuan bertanya-tanya, siapa benda di rumah abadi dari segala sesuatu? Ya, kurasa aku harus pergi ke polisi untuk mencari tahu. Hari Minggu itu juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan Shaiyuan bertanya-tanya, di rumah abadi dari segala hal ini, tempat kehidupan tidak akrab, tidak mencari jarum di tumpukan jerami. Youo Yantian ragu-ragu, saya memiliki tunangan di sana, dan dia ada di rumah abadi dari segala hal. Dia juga penjaga kelas 7 di rumah jenderal. Mungkin aku bisa berbicara dengannya. Oh, kamu punya tunangan? Shaiyuan itu segera bercanda, dan Youo Yantian membenci. Aku hanya mengatakannya untuk Shizu, kalau tidak aku tidak ingin memberitahumu. Apa? Saya khawatir saya tahu. Apakah aku akan mendambakan kecantikan tunanganmu? Shaiyuan tertawa. Diam untukku. Jangan khawatir, saya punya prinsip. Itu dijamin Shaiyuan, tetapi Youo Yantian terlihat putih dan tidak ingin berbicara dengannya. Tapi Shaiyuan mengganggunya dan bertanya,
Bagaimana? Apakah tunanganmu cantik? Yo. Yantian menatap segala macam hal, tetapi Lin Tian bangkit dan berkata, ayo pergi. Iya. Yantian segera memimpin, dan kemudian membawa orang ke susunan transmisi. Jixin dan Lau terus mengikuti dalam kegelapan sampai Lin Tian dan yang lainnya datang ke kota segala sesuatu. Kota segala sesuatu sangat sibuk, dan ada banyak orang yang membeli dan menjual barang. Ini mengejutkan Shaiyuan dan berkata, mengapa kota ini lebih sibuk daripada rumah abadi dinasti You dan rumah sisianmu? Rumah abadi dari segala hal pandai mengumpulkan sumber daya dan menjual sumber daya langka. Oleh karena itu, orang-orang dari planet terdekat akan datang ke sini untuk berbisnis. Secara alami, itu akan menjadi planet paling hidup di antara planet-planet terdekat. Jelas Yantian. Itulah yang terjadi. Shaiyuan itu tiba-tiba menyadari, dan Yantian itu memandang Lin Tian. Shizu, tolong ikuti aku. Bab 1879. Lin Tian mengikuti Yantian, dan Yantian tampaknya akrab dengan tempat ini, dan mulai menyeberang gang dan jalan. Tapi Shaiyuan tutut berkata, keponakan bela diri kecil, sepertinya kamu tidak datang ke sini untuk mencari menantu perempuanmu. Yantian hampir memuntahkan darah ketika dia mendengar ini, tetapi Lin Tian juga tertawa tak berdaya. Tapi Shaiyuan terus mengomel sampai setengah jam kemudian, dia datang ke sebuah rumah besar untukku. Rumah ini disebut Mingfu. Shaiyuan menatap Mensyak dan bertanya, ini rumah menantu perempuanmu? Rumah jenderal dari rumah abadi dari segala sesuatu. Kata hari Minggu itu, dan Shaiyuan dengan cara yang aneh, jenderal? Ya, tunanganku. Dia adalah penjaga 7 jenis barang. Setelah hari Minggu itu, saya pergi ke depan. Para penjaga itu sepertinya akrab dengan Yantian. Seseorang tersenyum pada Yantian dan berkata, Tuan Yo, Anda di sini. Dan kaptenmu? Yantian itu bertanya, dan seorang penjaga menjelaskan, pagi ini kapten pergi berpatroli di camp bersama sang jenderal, dan dia diharapkan segera kembali. Yantian mengerti dan berkata, oke, mari kita tunggu di sini. Selesai berkata, Yantian kembali ke satu sisi, lihat Lin Tian dan minta maaf, kurasa aku harus menunggu sebentar. Tunggu saja. Tidak jauh dari situ, Jixin penasaran untuk melihat wanita tua itu. Nenek Sue, apa yang mereka lakukan di sini? Siapa tahu. Wanita tua itu juga tampak bingung. Ketika Lin Tian dan yang lainnya ada di sana, itu akan menjadi malam. Pada saat ini, sebuah konvoi kembali dari jauh, dan ada kursi sedan warna-warni di tengah konvoi, yang terlihat sangat mencolok. Shaiyuan itu banyak mulut, jenderal besar ini tiba-tiba menggunakan kursi sedan decor? Suara itu tidak keras tapi tidak kecil. Kebetulan terdengar oleh seorang wanita di tim penjaga. Setelah menonton musim panas berikutnya, wanita itu tertegun terlebih dahulu, lalu menatap Shaiyuan, dan bergerak seperti sosok hantu. Dia mencapai Shaiyuan dan menodongkan belati ke lehernya. Yantian terkejut. Xiaiyue, dia temanku. Tuan Yo, temanmu menghina jenderal kami, jadi dia akan dihukum. Mengerutkan kening pria bernama Xiaiyue. Xiaiyue, begitulah dia. Mulutnya selalu sangat murah, jadi... Hari Minggu itu memalukan. Tapi wanita itu tidak menggerakkan belati. Adapun Shaiyuan, dia menatap belati itu dan berkata, aku berkata, gadis, jangan lakukan ini, kamu akan dibunuh. Siapa yang membiarkanmu menghina jenderalku? Bukankah? Bukankah aneh bagi seorang pria besar untuk duduk di kursi sedan? Shaiyuan itu menghadapi cara keluhan. Yantian dan Xiaoyu segera berkata, siapa bilang jenderal itu laki-laki? Apa? Jenderal itu bukan laki-laki. Shaiyuan itu segera berubah warna, dan Xiaoyu bersenandung, cari kematian. Saat melihat Xiaoyu, belati akan lewat di depan Shaiyuan ini. Ketika Lin Tian melambai, belati akan jatuh di depan Lin Tian. Bulan kecil itu segera menatap Lin Tian. Siapa kamu? Yantian segera memperkenalkan, dia adalah Shizu. Shizu Mu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Bulan kecil itu menatap Yantian dengan curiga, tetapi Yantian melihat penjaga wanita ini dan berkata dengan canggung, Bulan kecil, lihat wajahku, bantu minta maaf kepada Jenderal Ming untuk kita. Bulan kecil itu bersenandung, minta maaf? Anda pikir meminta maaf tidak apa-apa?
Betapa naifnya. Yau Yantian ragu-ragu. Ya, apa yang kamu inginkan? Menikahi aku dan selesaikan dalam 3 hari. Penjaga wanita itu tiba-tiba menatap Yau Yantian, yang terkejut. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Apa? Apakah Anda ingin mendorongnya? Atau apakah Anda ingin bertobat? Wanita itu menjaga jalan napas, sementara Shaiyuan di satu sisi tertawa dan berkata, "Kamu sangat galak. Jika itu aku tidak ingin mengikat." Penjaga wanita segera menatap Shaiyuan, dan Shaiyuan dengan cepat tutup mulut dan berlari di belakang Lin Tian. "Tuan kecil, penjaga ini terlalu galak. Kurasa kamu yang murah." Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan Shaiyuan itu bergumam, "Saya tidak punya." Kemudian suara dingin datang dari kursi sedan. Apakah kamu sudah selesai berbicara?" Penjaga wanita itu bergegas maju dan berkata, Jenderal Ming, saya akan mengusir mereka." "Xia Yue, aku tidak ingin bertanggung jawab atas urusan pribadimu, tapi sudah waktunya bagimu untuk menikah." Wanita di kursi sedan berkata, dan penjaga wanita itu malu untuk berkata, "Saya hanya menikahi Tuan Yau dalam hidup saya." Yau Yantian langsung merasa malu, dan Shaiyuan Tut berkata, "Keponakan bela diri kecil, apakah kamu mendengarku? Anda berada di kail. Diam untukku." Yau Yantian melotot, tetapi wanita di kursi sedan berkata kepada Yau Yantian itu, "Beri kamu 10 istirahat untuk berpikir. Jika kamu tidak setuju, aku akan meninggalkanmu sekarang dan memberi Xia Yue untuk melayanimu seumur hidup. Jika Anda setuju, saya akan mengadakan pernikahan untuk Anda dalam 3 hari." "Ah? Apa? 10 bunga?" Yau yang terkejut, dan bulan kecil itu tiba-tiba tersipu, malu. Tapi Shaiyuan tertawa dan menatap Yau Yantian dan berkata, keponakan kecil, waktu hampir habis. Pikirkan dengan cepat. Kapan kamu menertawakanku?" Yau berkata dengan muram, menurutku dia tidak jelek, kecuali karena galak." "Mengapa Anda tidak setuju?" Shaiyuan bertanya dengan senyum yang kuat. "Terserah Anda." Yau Yantian membencinya, dan Shaiyuan Tutut berkata, "Tidak ada waktu." "Anda." Yau Yantian sangat tertekan sehingga dia menoleh untuk melihat Lin Tian. "Shizu, kamu, tolong bantu aku untuk mengatakan sesuatu." Lin Tian menatap Yau Yantian. "Aku juga ingin tahu mengapa kamu tidak setuju." Wajah Yau Yan memerah, dan wajah Xiao Yu memerah. Adapun wanita di kursi sedan, dia berkata, "Waktunya sudah habis, biarkan aku membuat pilihan untukmu." Pada saat ini, anak panah bunga pelum emas tiba-tiba terbang keluar dari kursi sedan, dan langsung menghantam hari Minggu itu, tanpa memberi Yau Yantian terlalu banyak waktu untuk berpikir. Ketika Shaiyuan melihatnya, dia menarik napas. Pada hari Minggu, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya bisa watch anak panah datang. Tapi kemudian, semua anak panah jatuh di depan Lin Tian, dan para penjaga serta Xiao Yu terkejut. Melihat wanita tua di kejauhan, dia bergumam, "Bocah ini, kamu sangat berani sehingga kamu berani menghentikan serangan jenderal pertama di rumah abadi dari segala sesuatu. Apa yang kamu katakan tentang bulan?" Jixin bertanya dengan rasa ingin tahu, dan wanita tua itu berkata, "Iya, jenderal pertama di rumah abadi dari segala sesuatu, bulan dinasti Ming dan Qing." Saat ini, wanita di kursi sedan, yaitu bulan dinasti Ming dan Qing, mengucapkan suara bingung, "Bagaimana kamu melakukannya?" "Sederhana saja, hanya gelombang." Lin Tian menulis dengan ringan, tetapi jenderal wanita itu tidak mempercayainya, dan bertanya, "Apakah Anda memiliki senjata ajaib? Bagaimana menurutmu?" Pada saat ini, anak panah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kursi sedan, dan mereka sekecil lebah. Mereka terbang ke Lin Tian dalam sekejap. Yau Yantian dan Shaiyuan terkejut, tetapi akhirnya, lebah ini jatuh di kaki hutan satu persatu. Para penjaga tercengang. Bahkan bulan ini, mereka pikir itu luar biasa. Bagaimana bisa? Namun, jenderal wanita di kursi sedan berkata, "Jika Pri Bintang 8 tidak memiliki senjata ajaib, dia dapat menghentikan anak panahku, yang berarti kamu tidak sederhana." Bab 1880. Mendengar bahwa Lin Tianho sangat dipuji di dinasti Ming dan Qing, Shaiyuan segera berkata, tentu saja, dia adalah tuanku, bukankah dia kuat?" Xia Yue berkata kepada Shaiyuan, diam. Sangat galak. Shaiyuan menarik napas,
Tetapi Zhou Yantian berkata, Xiayue, mari kita bicarakan di lain hari. Xiayue tidak mau, masih menatap Zhou Yantian dan berkata, Pilih untukmu, kamu masih merasa sedih? Aku tidak bermaksud begitu. Zhou Yantian tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bulan sangat tertekan sehingga bulan dinasti Ming dan Qing di kursi sedan bertanya kepada Lin Tian, ya apakah kamu harus melindungi cucumu? Jika dia memanggilku Shizu, aku harus melindunginya. Lin Tianxi berkata tanpa rasa takut. Adapun penjaga di sekitarnya, dia tidak menyangka bahwa Lin Tian begitu gila. Tapi bulan dinasti Ming dan Qing berkata di kursi sedan, ya aku akan melihat apakah kamu bisa menahan semua seranganku. Setelah itu, anak panah yang tak terhitung jumlahnya datang ke kursi sedan kali ini. Kali ini, anak panah diubah oleh Jin Xianqi, jadi semua bayangan emas melintas dan langsung terbang ke Zhou Yantian. Xiayue kaget. Dia memohon kepada Ming Yue Qing, Jenderal, jangan sakiti dia. Tapi bayangan emas ini masih terbang ke Zhou Yantian, artinya mereka tidak berhenti. Adapun Sayuan, dia bingung. Zhou Yantian tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia menerimanya begitu saja. Lin Tian melihat bayangan emas yang datang, dan kemudian sebuah batu muncul di depannya. Batu menjadi lebih besar dan menjadi dinding. Faktanya, tembok ini adalah batu dewa yang diubah oleh Raja Batu. Jadi peri emas jatuh ke dinding dan menghilang satu persatu, dan semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Tapi Shayuan berkata dengan penuh semangat, ternyata benda ini masih bisa digunakan dengan cara ini. Zhou Yantian juga mengalami beberapa kecelakaan, dan Lin Tian memasang batu itu dan Raja Binatang menatap kursi sedan dan berkata, ya apakah kamu ingin datang? Bulan Ming dan Qing ragu-ragu untuk waktu yang lama di kursi sedan dan berkata, jadi, kamu akan bersaing denganku hari ini. Bukannya aku ingin bersaing denganmu, melainkan kamu ingin bersaing dengan kami. Setelah mendengar ini, Bulan berkata dengan dingin, ya aku hanya ingin dia menjelaskan. Ini urusannya, dia perlu memikirkan waktu, tidak bergantung padamu untuk memberikan 10 bunga, bisa membuat keputusan. Lin Tian menjawab, tetapi Ming dan Qing Mun berkata, beberapa dekade yang lalu, dia dipenjara oleh penguasa dinasti Zhou karena berkelahi dengan orang lain di rumah bordil. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu jelaskan sebagai Shizu. Lin Tian hampir melupakan ini, jadi dia memandang Zhou Yantian, yang menjelaskan, Shizu, aku tidak pergi ke rumah bordil untuk bersaing dengan orang lain. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua bertanya-tanya apakah ada hal lain yang disembunyikan dari mereka. Xiayue ingin tahu lebih banyak, jadi dia menatap Zhou Yantian. Mengapa? Tidak bisa mengatakannya. Zhou Yantian masih bersikeras untuk tidak mengatakannya, yang membuat kita semua terburu-buru, terutama Shayuan itu, ya aku bilang keponakan kecil itu, semuanya seperti ini, Sti tidak akan mengatakannya. Anda tidak takut jenderal membunuh Anda? Zhou Yantian menatap Xiayue, beri aku 3 tahun, dan aku akan memberimu akun. 3 tahun? Xiao Yu tidak tahu mengapa Zhou Yantian membutuhkan 3 tahun, tetapi Ming dan Qing Yu di kursi sedan berkata, 3 tahun adalah sekejap mata bagi pembudidaya kita, tetapi sekarang saya ingin tahu. Zhou Yantian masih tidak mengatakannya, tetapi Ming dan Qing Yu harus berkata, baiklah, aku harus melihat apakah kamu bisa menyelamatkanmu di depan mataku. Pada saat ini, kursi sedan tiba-tiba bergerak, dan kursi sedan berwarna-warni ini, seperti bayangan, mencapai bagian belakang musim panas ini. Tidak hanya itu, di bawah kursi sedan tiba-tiba tumbuh rantai emas yang tak terhitung jumlahnya, yang menjerat anggota tubuh musim panas ini. Para penjaga itu mengira Zhou Yantian akan diambil, tetapi Xiao Yu khawatir, Jenderal, beri dia 3 tahun. Saya katakan 10 adalah 10. Tidak ada yang bisa mengubah pikiran saya. Bulan dinasti Ming dan Qing ini sangat gigih. Tapi Lin Tian meletakkan tangannya di rantai. Pada saat berikutnya, semua orang terkejut. Hanya ketika Lin Tian mencubitnya dengan lembut, rantai itu hancur. Kemudian Lin Tian memprosesnya seperti hukum dan melanggar 3 lainnya. Melihat adegan ini, semua orang tercengang, dan bulan dinasti Ming dan Qing di kursi sedan itu sedikit terkejut. Bisakah itu rusak seperti ini? Aku bilang jika dia memanggilku Shizu, aku akan melindunginya, jadi sebaiknya kamu menyerah. Bulan dinasti Ming dan Qing tertawa. Lucu, beraninya peri berbicara denganku? Tidakkah menurutmu itu lucu? Kamu adalah Xianjun, bukan? Lin Tian bertanya, dan bulan-bulan Ming dan Qing harus berkata, iya. Tapi Lin Tian berkata, Isi Xianfu,
Tahukah kamu? Rumah abadi kita tidak ada hubungannya dengan rumah abadi barat. Mengapa Anda menanyakan ini kepada saya? Bulan dinasti Ming dan Qing ini bertanya. Aku baru saja merobohkan rumah abadi barat. Jika Anda masih bertekad untuk melakukannya, saya tidak keberatan. Aku juga akan merobohkan semua hal rumah abadimu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di ruangan itu terkejut dan bahkan Jisin di dekatnya tertutup. Orang ini, bukankah itu gila? Aku benar-benar tidak memperhatikan orang-orang di rumah abadi. Wanita tua itu terkejut. Di kursi sedan dinasti Ming dan Qing, dia tiba-tiba tertawa, ya untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya diancam oleh peri. Bukan ancaman, hanya peringatan. Lin Tian berkata kepada pria di kursi sedan, tetapi bulan dinasti Ming dan Qing tertawa, menurutku itu bukan peringatan, itu hanya pembual yang merasa benar sendiri. Membual? Ya, kamu adalah peri. Bisakah Anda merobohkan rumah sisian? Apakah Anda pikir kita semua bodoh? Sangat mudah untuk menipu. Tidak hanya bulan dinasti Ming dan Qing yang tidak mempercayainya, tetapi juga penjaga lain di tempat kejadian yang tidak mempercayainya. Tapi Shaiyuan itu tertawa dan berkata, ya apa yang dikatakan tuanku itu benar. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi dia. Tapi dinasti Ming dan Qing berkata, jika kamu sangat kuat, aku akan melihat apakah kamu bisa menahan seranganku. Setelah itu, kursi sedan bulan di dinasti Ming dan Qing memancarkan cahaya keemasan. Kemudian cahaya keemasan segera menyelimuti Lin Tian, dan lingkaran cahaya yang dibentuk oleh cahaya keemasan mengikat Lin Tian sedikit. You Yantian terkejut, tetapi Shaiyuan berteriak dengan percaya diri, tidak ada gunanya. Bulan dinasti Ming dan Qing mencibir, tidak berguna? Apakah Anda benar-benar berpikir saya seorang jenderal tanpa alasan? Lin Tian berkata, jika kamu adalah mantra yang sangat kuat, tetapi jika kamu ingin menahanku seperti ini, itu akan naif. Naif? Wah, aku menyerang bersama, jangan katakan kamu, hanya Xianjun biasa. Akhirnya, saya harus menangis. Lin Tian tidak berbicara, tetapi mulai menyerap. Dia secara bertahap merasakan ada yang tidak beres di bulan-bulan Ming dan Qing yang terkendali, jadi dia mulai meningkatkan kekuatannya, tetapi kekuatan emas masih semakin lemah. Ini membuat Ming dan Qing Yu diam-diam terkejut, bocah ini, bagaimana melakukannya? Tapi Shaiyuan tertawa, jangan buang energimu. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa pada tuanku. You Yantian menghela nafas lega, dan Jisin berkata dengan aneh, bocah ini luar biasa. Mengerikan bahkan bulan dinasti Ming dan Qing tidak dapat membantunya. Kata wanita tua itu mati rasa. Bab 1881. Di bulan kecil itu, saya terkejut. Bahkan para penjaga membicarakannya satu persatu. Siapa bocah ini? Dia bisa menahan serangan jenderal kita. Orang ini tidak bisa benar-benar mengendalikan rumah sisian, bukan? Beberapa orang juga berkata, pada majelis abadi barat beberapa waktu lalu, penguasa rumah abadi barat dan keempat komandan anehnya hilang. Bukankah mereka akan ada hubungannya dengan dia? Itu tidak mungkin. Bagaimanapun juga, dia hanya peri. Lin Tian, bagaimanapun, mengguncang tubuhnya. Setelah mengibaskan semua lampu keemasan, dia menatap bulan dinasti Ming dan Qing dan bertanya, apakah kamu masih di sini? Di dinasti Ming dan Qing, serangan itu disingkirkan. Tapi di kursi sedan, dia masih berkata, apakah menurutmu aku tidak bisa membantumu? Jika ada cara, ayolah. Lin Tianxi tidak takut mengatakan itu, dan bahwa bulan Ming dan Qing tahu bahwa jika mereka tidak memberi Lin Tian tangan yang lebih rendah saat ini, wajah mereka akan hancur hari ini. Jadi bulan dinasti Ming dan Qing ini, setelah lama pingsan di kursi sedan, berkata, jikalau begitu aku akan memberitahumu kekuatanku. Setelah itu, cahaya keemasan bergegas ke langit di kursi sedan, dan langit yang gelap segera menyebarkan cahaya keemasan. Kemudian sebuah istana emas muncul di langit, dan cahaya keemasan bersinar. Orang-orang di seluruh kota segera memfokuskan pandangan mereka pada periode sebelumnya. Orang-orang penasaran dengan apa yang terjadi, tetapi bulan kecil itu terkejut. Jenderal, Anda di sini. You Yantian terkejut. Shizu, dia ingin mengaktifkan senjata ajaib untuk melindungi kota. Senjata ajaib untuk melindungi kota? Ya, negeri dongeng dari segala sesuatu adalah senjata ajaib untuk melindungi kota di sini.
Setelah diaktifkan, itu dapat melepaskan kekuatan yang kuat untuk menyerang orang lain. Khawatir hari Minggu itu, Lin Tian tidak berbicara setelah mendengarkan, dan Sayuan berkata, apakah ini keponakan bela diri kecil yang sangat kuat? Bahkan Xianjun bisa dihancurkan dalam sekejap. Apakah kamu kuat? Yao Yantian membeku, tetapi Sayuan menarik napas. Ini sedikit menakutkan. Bayangan Lin Tian tiba-tiba menyebar, dan ada di sekitar, membuat para penjaga semakin tercengang. Pada saat yang sama, hantu-hantu ini bertanya kepada Bulan Ming dan King, jadi, bagaimana kamu bisa menyerangku? Bulan dinasti Ming dan King tercengang. Dia tidak menyangka memiliki begitu banyak tujuan, tetapi Lin Tian menatap Bulan dinasti Ming dan King. Apakah kamu akan melanjutkan? Tentu saja. Bulan dinasti Ming dan King ini bersenandung, dan kemudian cahaya keemasan dan hujan yang tak terhitung jumlahnya turun dari udara. Tujuannya adalah Lin Tian. Ada semakin banyak iblis di Lin Tian, dan cahaya keemasan dan hujan itu menyerang dan menumbuhkan sejumlah dari mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian sama sekali. Lin Tian bertanya, semakin lama istana digunakan, semakin banyak kekuatan yang akan dikeluarkan. Jadi jangan salahkan aku jika kekuatan senjata sihir penjaga kota ini menjadi lebih lemah. Pada dinasti Ming dan King, bulan segera berhenti menjanjikan, dan langit menjadi gelap lagi. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bisakah ini berakhir? Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ming dan King Yu berkata, selama kamu masih di kota ini, kamu tidak akan bisa melakukannya. Selesai mengatakan, bulan dinasti Ming dan King memerintahkan Xiao Yu dan para penjaga itu, kembali ke Menshan. Iya. Semua orang kembali ke Menshan satu persatu, dan kursi sedan menghilang. Adapun Xiao Yu, dia melihat Yao Yantian dan mengeluh, tetapi dia akhirnya memasuki Menshan. Tapi Sayuan berkata sambil tersenyum, itu saja? Yao Yantian tertekan dan berkata, ini dia putih. Ada apa? Sayuan bingung, dan Yao Yantian menghela nafas. Kami datang untuk mencari tunanganku, dan memintanya untuk menggunakan hubungannya di rumah jenderal untuk membantu menjelajahi hal itu, tapi sekarang. Sayuan tertegun dan berkata, iya, kami di sini untuk menjelajahi banyak hal, bukan untuk berani. Lin Tian melihat kedua pria itu. Itu tidak berhasil di sini. Mari kita cari cara lain. Tetapi, Yao Yantian tidak bisa memikirkan cara apapun, tetapi Lin Tian membawa mereka pergi. Jixin memandang wanita tua itu dan berkata, Nenek Snow, mengapa jenderal hanya mengendalikan serangan istana dan tidak melanjutkan? Istana ini adalah fondasi dari barisan besar di kota ini. Kamu tidak bisa menggunakannya terlalu lama, atau seluruh susunan akan dalam bahaya jika kamu mengkonsumsi terlalu banyak daya. Jixin berkata setelah suara itu, jadi, anak itu masih mendapat untung? Selama dia masih di rumah abadi, dia akan dibersihkan oleh jenderal. Wanita tua itu tahu bahwa Lin Tian telah menyinggung jenderal wanita, dan tidak akan ada gunanya. Benar saja, saat ini, di rumah jenderal, seorang wanita berbaju besi merah dan wajah dingin duduk menatap Xiao Yu. Kirim seseorang untuk menyelidiki identitas anak laki-laki itu untukku. Ya, jenderal. Xiao Yu segera pergi, dan wanita itu adalah bulan dinasti Ming dan King. Di dinasti Ming dan King, salah satu dari mereka bangkit dan kembali ke kamarnya. Kemudian dia pergi ke rak buku. Ketika dia membukanya, ada jalan rahasia di dalam. Di dinasti Ming dan King, Yu masuk ruang rahasia lain. Di ruang rahasia ini, ada banyak kosmetik dan pakaian yang digunakan oleh wanita. Di dinasti Ming dan King, mereka melepas baju besi mereka dan duduk di depan cermin. Setelah melihat wajah mereka untuk waktu yang lama, mereka melukis riasan mereka. Pada suatu waktu, orang tidak dapat mengetahui bahwa dia adalah jenderal dari rumah abadi dari segala sesuatu. Tidak hanya itu, dinasti Ming dan King juga mengenakan gaun merah, terlihat sangat cantik. Kemudian, di dinasti Ming dan King, dia meninggalkan rumah jenderal dari terowongan. Di sebuah penginapan, Lin Tian telah menginap, dan hari Minggu itu berlari kembali dari luar dan berkata, Shizu, saya sudah bertanya-tanya, tidak ada yang pernah mendengar hal ini sama sekali. Tapi Sayuan berkata dengan muram, tidak bisakah kita datang ke tempat yang salah? Tidak, menurut catatan, benda ini ada di rumah abadi semua hal, tetapi kami tidak tahu siapa itu. Minggu ini sangat tidak berdaya. Sayuan menghela nafas sejenak, aku bisa saja meminta tunanganmu untuk berbisnis.
Siapa tahu, betapa lemahnya hubunganmu dengan tunanganmu, dan hampir membuat jenderal wanita itu meninggalkanmu. Yao Yantian tahu bahwa itu benar-benar salahnya, jadi dia meminta maaf dan berkata, maafkan aku. Tapi Sayuan tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak setuju? Aku bilang, 3 tahun. Mengapa 3 tahun? Mari kita dengarkan. Sayuan sangat tertarik, dan matanya tertuju pada Yao Yantian seolah-olah dia ingin tahu sesuatu dari mulutnya. Yao Yantian sedikit malu, jangan katakan. Sayuan tertawa, tidakkah kamu masih memikirkan gadis Simen di rumah bordil itu? Aku tidak. Yao Yantian segera berdalih, dan Sayuan tertawa. Begitu, kamu menginjak 2 perahu, makan mangkuk, melihat panci, jumlah sebenarnya lebih buruk dariku. Jangan bandingkan aku denganmu. Minggu itu sangat suram, dan ketika Sayuan hendak mengatakan sesuatu, ada ketukan di luar pintu. Yao Yantian tertekan untuk membuka pintu, dan pelayan mengeluarkan undangan dan bertanya, siapa Tuan Yao? Saya. Yao Yantian berkata, dan yang kedua berkata, gadis gerbang barat Wan Hualou, cari kamu. Wan Hualou? Gadis gerbang barat? Yao Yantian tercengang, dan Sayuan buru-buru bergegas, mengeluarkan surat undangan dan melihat isi di atas dan berkata, gadis Simen ini bukan yang ada di rumah Yao Chaoxian, bagaimana dia bisa datang ke rumah bordil dari semua hal yang ada di rumah abadi? Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.